untuk soal UI itu soalnya nggak jauh berbeda dengan soal SBMPTN ya. Jadi yang beda itu cuma tipe soalnya. Tipe soalnya kalau di soal seleksi UGM ataupun SIMAK UI itu ada 1, 2, 3, 4 dan ada soal sebab akibat ya. Sedangkan untuk UTBK nggak ada. Nah, untuk materi-materinya, kalau kita lihat mau di sejarah atau sosiologi, untuk soal SIMAK UI itu dengan UTBK nggak jauh berbeda ya. Jadi materinya atau materi yang sering keluar ya materinya seperti itu. Terus soalnya juga nggak jauh berbeda, tipenya seperti itu. Yang berbeda itu yang UGM. Kalau UGM sejarahnya dia suka muncul juga sejarah budaya. Jadi tentang kebudayaan, hasil-hasil budaya yang ada di kita. Itu biasanya UGM itu suka muncul ya, ditambah juga lebih ke arah sejarah lokal. Jadi sejarah kaitan dengan wilayah Jogja atau Jawa Tengah itu sering muncul. Tapi kalau UI enggak ya. Jadi kalau Maitri ngelihat materi UTBK dan SIMAK UI itu sama ya. Kamu kemarin modalnya udah tinggi. Untuk sejarah paling tinggi ya nilainya dari materi yang lain, Maitri. Iya, Ibu, dari TKA paling tinggi. Kalau Paling TPS-nya bahasa Inggris yang paling tinggi. Oh, geografi berapa? Geografi kecil, Ibu. Berapa? 534. Oh, Eko masih 600. 698. Oh, berarti sejarah, Eko, sosio, baru geo ya? Iya, Ibu. Ternyata emang dari tahun ke tahun geo itu susah. Mungkin kalau untuk anak IPA gitu ya, geo itu setara dengan fisikanya. Iya, Karena Ibu, susah. ya benar ya. Iya. Karena memang geo itu teorinya banyak, terus contoh-contoh juga sangat variatif. Mempelajari batuan, kita bicara batuan metamorf, mungkin bisa aja yang muncul batuan sedimen, misalkan ya, gunung Iya. gitu, juga sama. Jadi sangat luas. Jadi kalau geografi memang modalnya kamu juga harus luas pengetahuan umumnya dan teori-teorinya. Kalau sejarah itu sebetulnya pasti ya, ketika kita belajar peristiwa ya selagi belum muncul bukti yang baru ya itu yang kita pegang. Yang rada susah di pelajaran Ibu tuh sosiologi. Terkadang anak menganggap sosiologi mudah banget ya, tapi terkadang karena dianggap mudah mereka ceroboh. Jadi harus hati-hati betul gitu ya sosiologi. Kalau optionnya mirip-mirip kita harus berpaku pada pernyataan atau pertanyaan yang ada di soal. Ke situ aja larinya ya. Nah, itu tipnya ya. Oke, ini contoh sejarah berkaitan dengan munculnya pendidikan yang ada di Indonesia. Ini kaitan dengan pelaksanaan apa yang disebut dengan politik etis atau politik balas budi. Nah, dari beberapa soal yang kemarin muncul ya, dari seleksi pertama tahap 1 awal sampai tahap 2 akhir tentang sejarah politik etis ini belum muncul. Betul nggak? Maitri dapat politik etis nggak? Dapat, Bu, kayaknya. Ada kamu politik etis? Iya, Bu. Kalau Ibu nggak salah. soalnya kemarin Ibu nanya-nanya tuh nggak ada yang iniin politik etis ya. Nah, politik etis ini, jadi masalah pendidikan ini tidak bisa kita lepaskan dari politik etis. Politik etis yang dikemukakan oleh Van de Venter. Nah, ada 3 hal, yaitu pemerintah Belanda harus membalas kebaikan rakyat Indonesia yang mau melaksanakan kultur stelsel
dengan melaksanakan apa yang disebut irigasi atau pengairan, yang kedua edukasi atau pendidikan, dan yang ketiga transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang kurang penduduknya, yaitu Jawa gitu ya. Nah, ini menurut Van de Venter, tujuan dari politik etis yaitu untuk membalas budi kebaikan rakyat Indonesia. Berarti tujuannya itu baik ya, membalas budi kebaikan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, isi dari politik balas budi ada 3 hal ini. Tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi irigasi untuk mengairi sawah, edukasi untuk memberikan pendidikan pada rakyat Indonesia, transmigrasi betul-betul untuk memindahkan penduduk yang dianggap penuh ya. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya, nah tahun 1900 ini pelaksanaan dari politik balas budi atau politik etis. Nah, yang melaksanakan siapa? Tentunya yang melaksanakan adalah pemerintah Belanda. Ternyata tujuannya dari pelaksanaan politik etis atau balas budi bukan untuk kepentingan rakyat, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan Belanda, ya, kepentingan Belanda. Selain untuk kepentingan Belanda, tujuan dari pelaksanaan politik etis untuk kepentingan pengusaha. Ya, oleh sebab itu ada tafsir yang berbeda ya antara versi Van de Venter dan pemerintah Belanda. Politik etis ini dituntut tahun 1869 ya, dikemukakan oleh Van de Venter tahun 1869. Butuh 21 tahun ya dari pemerintah Belanda untuk menjalankan politik etis. Ternyata irigasi bukan untuk mengairi sawah, tapi untuk mengairi perkebunan punya pengusaha. Edukasi bukan untuk mencetak rakyat Indonesia yang pinter secara ilmu pengetahuannya, ya, tetapi edukasi untuk mendapatkan tenaga kerja yang bisa membaca dan menulis dengan upah murah. Transmigrasi yang dipindah bukan kepadatan, tapi pemindahan ini kaitan dengan kebutuhan tenaga kerja. Nah, dari sini kita lihat soal nomor 1. Tujuan utama sistem pendidikan Belanda. Ya, berarti pendidikan ini dilaksanakan setelah muncul politik etis. Ya, nah ini pendidikan Belanda. Tujuannya untuk apa? Berarti di sini versi siapa kita baca ini, Maitri? Versi siapa? Ini berarti versi Indonesia ya, Bu. Versi Indonesia atau versi Belanda? Bu, versi Belanda. Iya, versi Belanda. Ini versi Belanda. Berarti tujuannya untuk apa? Jawaban nomor 1. Tujuan utama sistem pendidikan dilaksanakan. Berarti yang A ya, Bu? Iya, yang A ya. Mencetak tenaga yang sekedar bisa baca tulis, dan tenaga ini tentunya dengan upah yang murah ya. Oleh sebab itu kita lihat sekolah-sekolah yang didirikan pada awalnya oleh Belanda di kita itu sekolah kejuruan ya. Contohnya kayak membutuhkan arsitek, muncullah teknik Hugo School. Terus Belanda banyak membutuhkan dokter, muncul Stovia. Terus membutuhkan tenaga yang
bekerja di pemerintahan muncul Usvia, muncul Mosvia. Nah, seperti itu ya. Oke, betul. Jadi kalau kita lihat nomor 1 ini versi Belanda, jawabannya yang A. Tetapi kalau yang ditanyakan versi dari pencipta politik etis yaitu Van der Venter, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan atau meningkatkan pendidikan rakyat Indonesia ya. Oleh sebab itu rakyat Indonesia sangat menghargai Van der Venter karena memang mereka itu dia itu seorang humanis ya. Humanis itu orang yang memiliki nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Oke, ini nomor 1 ya. Nomor 2, peranan golongan humanis Belanda terhadap lahirnya pergerakan nasional. Nah, salah satu contoh seorang humanis ini yaitu Van der Venter. Nah, ini dia dikenal sebagai seorang humanis. Nah, kalau kita lihat peranannya apa berarti? Dari sini peranannya yang Bu. iya, dilaksanakannya politik balas budi ya. Nah, dengan munculnya politik balas budi ini, maka salah satu yang ada kaitannya dengan pergerakan nasional yaitu poin yang kedua, yaitu poin edukasi. Dengan adanya edukasi, maka di Indonesia muncul kelompok baru. Itulah yang kita sebut dengan kelompok terpelajar atau yang kita kenal dengan istilah priayi. Nah, golongan terpelajar atau golongan priayi inilah yang menggerakkan atau yang menjadi motor untuk melakukan perubahan di Indonesia yang akhirnya kita kenal dengan nama pergerakan nasional ya. Oke, ini nomor 2. Ada kaitannya. Nah, lanjut nomor 3. Tindakan pemerintah kolonial Belanda setelah pemberontakan PKI tahun 1927 terhadap Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, kecuali. Nah, mana? Jadi PKI melakukan pemberontakan di Indonesia pertama itu tahun 26-27 pada masa Belanda. Pemberontakan ini terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini terjadi di Semarang ya, di bawah pimpinan Semaun. Semaun ini tokoh atau pemimpin PKI periode awal. Nah, pemberontakan PKI yang terjadi di Semarang ditandai dengan munculnya aksi mogok yang dilakukan oleh buruh yang bekerja di perkebunan. Selain di perkebunan, dilakukan oleh para buruh yang bekerja di jawatan kereta api. Ya, jadi pemberontakan PKI tahun 26-27 itu ditandai dengan munculnya aksi mogok buruh. Beda dengan pemberontakan PKI tahun 48 setelah kita merdeka, ditandai dengan aksi pembantaian terhadap rakyat bawah. Kalau PKI tahun 65 ditandai dengan penculikan dan pembunuhan terhadap 7 perwira angkatan darat ya. Nah, akibat pemberontakan PKI tahun 1927 ya, 26-27. Nah, ini mengakibatkan
Belanda rugi. Ya, Belanda mengalami kerugian. Kerugian secara apa? Kerugian secara ekonomi. Kenapa Belanda rugi? Nah, karena perkebunan tidak bisa beroperasi. Ya, perkebunan dan juga pabrik ya, ini tidak bisa beroperasi karena tenaga kerjanya itu mogok. Nah, di sini perkebunan dan pabrik ya. Contoh adalah perkebunan tebu, ya, pabrik gula, terus buruh-buruh kereta api, itu kebanyakan sudah mendapat pengaruh komunis. Mereka melakukan tindakan mogok. Nah, ini yang mengakibatkan Belanda rugi. Nah, dampak dari munculnya pemberontakan PKI ini, maka akhirnya Belanda bersifat radikal. Ya, Belanda bersifat radikal terhadap organisasi pergerakan nasional plus pemimpin-pemimpinnya atau dengan tokoh-tokohnya. Ya, karena Belanda nggak mau lagi tuh muncul aksi serupa. Nah, dari A sampai E kira-kira yang bukan yang mana? Oke, yang bukan yang mana kira-kira? Coba Maitri. Dampak dari PKI melakukan pemberontakan, Belanda melakukan beberapa upaya terhadap organisasi pergerakan nasional kita, kecuali yang mana? Yang D bukan, Bu. Parindra dipaksa membubarkan diri. Nah, Parindra. Oke, benar salah ini? Coba cari lagi. Parindra dipaksa membubarkan diri. Nah, ini dampaknya ini terasa pada dekade tahun 1930-an. Ya. Nah, Parindra dipaksa dia harus membubarkan diri karena tokoh-tokohnya dicurigai, ya, itu betul. Kira-kira mana? Yang A, iya, Bu. Yang A, ya, diawasi. Tokoh-tokoh kita diawasi. Yuk, ini kemarin dari soal ini, kemarin ada loh yang muncul di UTBK. Aku nggak dapet, Ibu. Oh, yang E. Indisepartit dicabut izinnya. Ini tahun berapa? 1913. 1913. Berarti sudah muncul pemberontakan PKI di Semarang belum? Belum kan ya? Jadi kecuali yang E. Indisepartit didirikan tahun 1912 ya oleh 3 serangkai. Dicabut izinnya tahun 1913. Akibat apa? Nah, akibat tulisan ya, tulisan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, tulisan ini kemarin yang muncul di UTBK. Judulnya apa? Kalau bahasa Belandanya als ich in Nederlander was. Ya, Nederlander was. Kalau di Indonesia kan apa? Pernah dengar nggak kritik Ki Hajar? Jika saya seorang Belanda, ya. Nah, artikel ini, jika saya seorang Belanda, artikel ini mengkritik perayaan ulang tahun Belanda yang ke-100 tahun. Ya, HUT Belanda ke-100 tahun lepas dari Prancis. Nah, Belanda lepas dari Prancis itu 1814.
1914 akan dilaksanakan peringatan lepasnya Belanda dari Prancis di Indonesia secara besar-besaran. Nah, pesta itu dari mana uangnya? Dananya dengan memungut ya dari rakyat Indonesia. Itulah yang mengakibatkan Ki Hajar dia melawan. Pada artikel yang dimuat di majalah The Express, Ki Hajar nulis artikel dengan judul Als ich in Nederlander was. Jika saya seorang Belanda. Maka dalam artikel itu dikatakan, jika saya seorang Belanda, saya tidak akan meminta sumbangan pada rakyat yang sedang bangkit harga dirinya. Saya akan protes sekeras-kerasnya. Nah, akibat tulisan itu Belanda tersinggung. Dianggap Ki Hajar berani. Akibatnya Ki Hajar bersama dua rekannya, Cipto Mangunkusumo, terus satu lagi Danudirjo Setiabudi, nah yang disebut dengan 3 serangkai, ditangkap oleh Belanda, dibuang ke negeri Belanda. Dan selain itu, Indische-Partij sebagai organisasi yang dipimpin oleh 3 serangkai ini dicabut izinnya. Ya, jadi dampak dari PKI yang terjadi di Semarang tahun 27 terhadap pergerakan nasional kita, yaitu intinya tokoh-tokoh dan organisasi pergerakan nasional kita betul-betul dikekang oleh Belanda. Di antaranya, nah tokoh-tokoh Budi Utomo diawasi, tokoh PNI di penjara, contohnya Soekarno, terus tokoh SI dibuang ke Bengkulu, Parindra dipaksa bubar, ya. Nah, kecuali Indische-Partij, karena Indische-Partij ini sudah dicabut izinnya jauh sebelum muncul PKI tahun 26-27 yang terjadi di Semarang. Oke, ini nomor 3. Ada yang mau ditanya enggak? Nomor 3. Lanjut, Ibu. Oke, kita lihat nomor 4. Syarikat Islam mempunyai pengaruh luas di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, karena syarikat Islam, kenapa? Coba. Oke, kira-kira menurut Maitri, kenapa syarikat Islam memiliki pengaruh luas? Bahkan Belanda khawatir tuh terhadap perkembangan syarikat Islam. Dan untuk ya mengebiri gitu ya, memperlemah syarikat Islam, akhirnya Belanda mendatangkan tokoh komunis di Indonesia untuk masuk dalam tubuh syarikat Islam. Dan itulah yang mengakibatkan syarikat Islam nanti terbagi 2. Ada yang murni Islam, ada yang mendapat pengaruh komunis. Nah, kira-kira kenapa SI memiliki pengaruh luas di masyarakat kita? Karena apa? Yang B ya, Bu? Iya, betul. Jawabannya B. Mempersatukan semua golongan rakyat. Ini bisa kita lihat pada keanggotaan. Siapa yang menjadi anggota Syarikat Islam? Anggotanya sifatnya terbuka. Ya, boleh bagi rakyat Indonesia kebanyakan. Beda dengan Budi Utomo. Budi Utomo yang berdiri 08 itu tertutup hanya untuk golongan pelajar. Dan golongan pelajar pun khusus untuk yang berasal dari Jawa, Madura, dan Bali. Nah, selain Budi Utomo, 1911 ada Syarikat Dagang Islam. Dagang Islam juga tertutup, hanya untuk pedagang.
yang beragama Islam. Nah, Syarikat Islam enggak. Siapapun boleh menjadi anggota SI. Ya, asal dia meyakini adanya Islam. Itulah yang mengakibatkan anggota Syarikat Islam itu banyak. Ya, karena sifat terbuka ini, maka anggotanya banyak. Nah, selain anggota Syarikat Islam banyak, Syarikat Islam ini juga mendapat dukungan dari Belanda dan memperoleh status berbadan hukum, ya, organisasi yang resmi karena Belanda memberikan izin, ya, muncul status badan hukum. Nah, ini yang mengakibatkan Syarikat Islam berkembang pesat, diawali dari Surabaya, ya, di bawah pimpinan Cokro Aminoto, meluas sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, sampai ke Sulawesi. Nah, inilah yang mengakibatkan Belanda khawatir bahwa Syarikat Islam nanti berbahaya. Akibatnya Syarikat Islam disusupi pengaruh komunis. Nah, inilah yang mengakibatkan setelah muncul komunis, SI terbagi dua. Ada SI kanan dan satu lagi SI kiri. SI kanan, nah ini yang masih setia atau tetap dasarnya Islam. Yang kiri, nah di sini Islam plus muncul ideologi lain, yaitu komunis. Ya, nanti dalam perjalanannya pemimpin dari Syarikat Islam, pengganti dari Cokro, yaitu Haji Agus Salim, dia melarang anggota Syarikat Islam punya dua ideologi untuk membedakan mana yang murni, mana yang enggak, gitu ya. Haji Agus Salim mengubah Syarikat Islam yang sayap kanan menjadi PSI, Partai Syarikat Islam. Dan yang kiri dia juga ikut berubah karena nggak mau masuk ke PSI. Akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah, itu ya. Jadi sampai akhirnya Belanda kebakaran jenggot nih, lihat perkembangan SI ya. Anggotanya banyak, maka bagaimana nih caranya untuk mengurangi atau memperlemah Syarikat Islam ini, sehingga dimasukkanlah ideologi baru, yaitu ideologi komunis. Oke, sampai nomor 4. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak, Ibu mau hapus. Belum, Ibu. Oke, ini Ibu hapus ya. Kita lagi, salah. Sebentar, Ibu ternyata belum ini ya. Oke, sebentar ya. Oke, sambil dilihat soalnya. Nah, Ibu copy soal ini dulu. Ya, soal nomor 5. Budi Utomo didirikan oleh putra-putra bangsa Indonesia. Tujuannya untuk apa? Nah, tadi Ibu sekilas tuh menjelaskan bahwa Budi Utomo yang didirikan 20 Mei tahun 1908, keanggotaannya tertutup karena anggotanya hanya diperuntukkan bagi pelajar yang berasal dari 2 pulau, yaitu dari Madura, dari Jawa, dan Bali. Inilah pulau yang dianggap punya dasar budaya sama, ya. Oleh sebab itu Budi Utomo tertutup. Nah, karena di sini pelajar, gitu ya, pelajar, berarti kira-kira Budi Utomo ini pergerakannya ke arah apa? Yaitu ke arah pendidikan.
Ya, jadi kalau ditanya tujuannya apa, coba sama Maitri dicari ke arah ini. Dari A sampai E mana kira-kira? Yang B ya, Bu? Iya, ya, yang B ya, untuk meningkatkan martabat bangsa. Dengan cara apa? Yaitu meningkatkan martabat bangsa menjadi orang yang unggul, ya, menjadi orang yang unggul, orang yang berkualitas. Nah, unggul berkualitas dari mana? Yaitu dari pendidikannya. Nah, itulah yang ditempuh oleh Budi Utomo, ya. Anggota-anggota Budi Utomo ini dalam mencapai tujuan, nah, mereka memiliki sifat perjuangan, yaitu sifatnya moderat. Nah, kalau moderat berarti dia punya sifat kooperatif, yaitu mau bekerja sama dengan Belanda untuk mencapai tujuan. Ya, oleh sebab itu Budi Utomo ini tidak radikal. Nah, sifat moderat atau kooperatif dari Budi Utomo salah satunya bisa kita lihat ketika tahun 1918 Belanda di Indonesia membentuk Volksraad, ya, maka anggota Budi Utomo banyak yang menjadi anggota Volksraad. Apa yang disebut Volksraad? Nah, Volksraad nama lainnya adalah Dewan Rakyat, ya, Dewan Rakyat atau semacam parlemen, tapi parlemennya itu khusus sebagai wadah menarik, ya, mencari aspirasi atau menampung aspirasi bagi rakyat yang ada di Indonesia. Nah, anggota Volksraad ini nantinya akan berkomunikasi dengan anggota parlemen Belanda. Nah, tujuannya sebetulnya baik Volksraad ini dan mekanisme kerjanya juga jelas. Tapi sayang, pemerintah Belanda yang setengah hati, ternyata Volksraad hanya lambang. Ya, anggota-anggota Budi Utomo yang menjadi anggota Volksraad nggak bisa berbuat apapun karena aspirasi rakyat kita nggak pernah sampai ke negeri Belanda. Oke, ini nomor 5. Sekarang kita lihat nomor 6. Kerajaan Nusantara pertama yang menggalang kerjasama dengan kerajaan tetangga untuk menghadapi Cina Mongol. Kerajaan mana? Yuk, dari sekian kerajaan yang punya musuh Mongolia, siapa? Mongol ini pernah menguasai Cina ketika di Cina ada dinasti Yuan. Nah, raja yang berkuasa dari Mongol yaitu Kubilai Khan. Nah, kira-kira Maitri, siapa kerajaan di kita yang punya musuh Kubilai Khan? Sriwijaya ya, Bu, atau enggak Kalingga? Aku lupa. Sriwijaya atau Kalingga, coba diingat. Masih ingat cerita yang telinganya dipotong? Ingat, Ibu, tapi lupa kerajaannya mana. Di mana? Di Malang. Yo, masih ingat nggak di Malang? Di Malang ada kerajaan apa? Pernah ke Malang nggak, Maitri? Pernah ke Malang? Singosari, kamu. Iya, Singosari. Itu satu-satunya kerajaan di Nusantara yang dia berani menghadapi Kubilai Khan. Ya.
Jadi kerajaan mana? Singasari. Nah, yang jawabannya. Singasari masa siapa? Singasari kan ada Ken Arok, terus ada Anusapati, ada Tohjaya. Yang berani menghadapi Kubilai kan siapa? Yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu. Depannya Kak. Kertanegara. Masih ingat? Lupa Ibu. Ya, jadi Kertanegara ya. Nah, Kubilai Khan ini raja dari Cina ya. Ketika dia memerintah di Cina, dia ini dikenal dengan nama dinasti Yuan. Nah, dinasti Yuan ya, ini orang Mongol. Nah, ketika Kubilai Khan menguasai Cina, dia memiliki sebuah cita-cita yang dikenal dengan nama paksinifikasi. Nah, apa maksudnya paksinifikasi? Pak ini penyatuan, ya. Jadi Kubilai Khan dia punya mimpi untuk menyatukan Asia, ya, menyatukan Asia di bawah pimpinan Cina, ya, di bawah kekuasaan Cina. Nah, menurut kekuasaan Cina atau kekuasaan si Kubilai Khan ini. Nah, dari sekian daerah di Asia yang dianggap ancaman untuk melakukan vaksinifikasi ini yaitu Singosari atau Kertanegara. Karena Kertanegara ini raja kuat, dia memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, bahkan juga kerajaan yang ada di Asia Tenggara. Salah satunya Kertanegara memiliki hubungan baik dengan kerajaan Campa. Ya, nah itulah yang mengakibatkan Kubilai Khan mengirimkan utusannya untuk meminta upeti kepada Kertanegara. Upeti itu pajak, ya. Nah, utusan tadi di bawah pimpinan Mengki. Nah, Mengki datang ke Kertanegara. Ternyata oleh Kertanegara tidak diberikan, ya, tidak diberi pajak atau upeti itu. Malah akhirnya si Mengki telinganya dipotong, mukanya disayat-sayat gitu ya. Setelah itu dia disuruh pulang ke Cina. Nah, dari situ Kertanegara sadar bentuk penolakan pajak dan bentuk penyiksaan pada Mengki pasti akan dibalas oleh Kubilai Khan dengan menyerang Singosari. Itulah Kertanegara melakukan beberapa kebijakan politik ya. Jadi untuk menghadapi Kubilai Khan, Kertanegara dia membuat beberapa kebijakan lagi ya, usaha menghadapi Kubilai Khan. Nah, apa sih Kubilai Khan? Usahanya apa aja yang dilakukan oleh Kertanegara? Yang pertama, menjalin hubungan dengan Sriwijaya melalui sebuah ekspedisi yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Ya, ekspedisi Pamalayu. Nah, mengirim tuh utusan ke Melayu. Melayu itu Sriwijaya, ya. Nah, ekspedisi ini tujuannya menaklukkan Melayu supaya nanti Melayu menjadi sekutu dari Kertanegara. Yang kedua, ada ekspedisi Bakalapura. Bakalapura. Ini menaklukkan Tanjung Pura. Tanjung Pura
di Kalimantan Selatan. Terus ada ekspedisi gurun untuk menaklukkan Bali, ya. Selain ekspedisi, juga melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Yang keempat, dengan melakukan perkawinan. Nah, contoh anak dari Kertanegara. Nah, dinikahkan dengan Raden Wijaya. Terus adik dari Kertanegara dinikahkan dengan Raja Jaya Singhawarman. Jaya Singhawarman ini raja dari Campa, ya. Nah, ini upayanya supaya apa? Posisi Kertanegara kuat gitu ya untuk menghadapi Kubilai Khan. Nah, sayang Kubilai Khan tiba ke Jawa tahun 1293. Kertanegara sudah dibunuh oleh Jaya Katwang, ya. Kertanegara terbunuh itu 1292. Kubilai Khan tiba 1293. Sehingga Kubilai Khan yang ingin menuntut balas pada Kertanegara tidak jadi. Dan nanti Kubilai Khan dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menghadapi Jaya Katwang yang membunuh Kertanegara, ya. Dan setelah dibantu oleh Kubilai Khan, Raden Wijaya membunuh Jaya Katwang. Setelah itu Kubilai Khan diusir oleh Raden Wijaya. Dan Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru pengganti Singosari, yaitu Majapahit. Nah, itu ya. Oke, itu kira-kira untuk nomor 6. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Ibu. Oke, jadi Kertanegara ya. Jadi kalau ada kaitan-kaitan dengan Mongol gitu ya. Nah, itu Kertanegara. Kertanegara ini raja yang besar dari Singosari ya. Dia yang punya konsep penyatuan Nusantara pertama. Walaupun waktu itu penaklukan, yaitu melalui ekspedisi-ekspedisi ini. Itulah nanti yang kelak dikembangkan oleh Gajah Mada dengan muncul Palapa atau kita kenal dengan Sumpah Palapa. Salah satu isinya dikatakan tidak akan makan buah kelapa sebelum Nusantara bersatu, ya. Jadi yang ide pertama untuk menyatukan Nusantara itu dimulai dari Kertanegara ini. Kalau di sosiologi wajar ya. Kenapa? Karena muncul ancaman. Jadi kalau kita lihat di sosiologi ketika muncul konflik, nah dampak positif konflik itu menyatukan pihak-pihak yang konflik. Kenapa? Karena dia merasa punya musuh yang sama, sehingga mereka harus bekerja sama untuk menghadapi musuh tersebut. Makanya menurut Lewis Kosser, yang namanya konflik tidak hanya bermakna negatif, tapi juga konflik bermakna positif. Positifnya yaitu membangun solidaritas, ya. Sama nih dengan Kertanegara, dia punya musuh, ya, yaitu siapa? Kubilai Khan. Maka akhirnya mereka harus bersatu dengan yang lain, walaupun penyatuannya secara koersif. Kalau kita lihat di sosiologi, ini kaitan dengan integrasi sosial. Integrasinya bagaimana? Koersif, yaitu integrasi dengan cara dipaksa. Kalau dia nggak mau mengikuti Kertanegara, ya akhirnya diluluh lantahkan gitu ya. Oke, itu contoh-contohnya Maitri ya. Oke, lanjut nomor 7. Apa kira-kira jawaban nomor 7? Hasil budaya Yunani yang diwariskan kepada dunia dan membuktikan telah memiliki peradaban tinggi seperti hal yang demokratis, yaitu yang mana? Hasil budaya Yunani. Yunani luar biasa nih. Dia salah satu
ya bangsa Yunani kuno ya, bangsa yang memiliki andil besar terhadap perkembangan dunia sekarang. Karena dia melahirkan banyak peradaban. Dari Yunani tidak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga kehidupan yang demokratis. Oke, yang mana jawabannya? Yaitu yang C ya. Susunan pemerintahan demokratis. Demokratis yaitu dari kata demos dan kratos. Artinya kekuasaan yang berasal dari rakyat. Jadi kekuasaan itu dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga menurut Rousseau, hal itu disebut dengan kedaulatan rakyat. Nah, inilah yang diwariskan oleh Yunani pada dunia berkaitan dengan kehidupan yang demokratis. Yang mewariskan yaitu polis Athena, ya. Jadi pelopor kehidupan demokratis dari polis Athena. Nah, kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh polis Athena diawali dengan munculnya pemilihan umum, ya, pemilu. Untuk apa? Untuk memilih wakil rakyat, ya. Jadi pemilu pertama diperkenalkan oleh Athena yaitu pemilu untuk memilih wakil rakyat. Pemilu ini dilakukan secara langsung, jadi pemilihnya langsung, ya, langsung datang, langsung melihat, ya, siapa sih tokoh yang dia pilih. Nah, pemilu yang ada di Yunani ini syaratnya siapa yang boleh memilih, yaitu para kaum laki-laki yang sudah dewasa dan kaum laki-laki ini statusnya bebas, bukan budak, ya. Jadi walaupun kalau kita lihat banyak gitu ya diskriminasinya, terlepas dari itu ini adalah cikal bakal munculnya demokrasi sekarang. Oke, selain ini, kita bisa lihat nih yang diwariskan oleh Yunani, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, ini yang sifatnya untuk kepentingan dunia, ya. Kita bisa lihat contohnya apa? Nah, ilmu pengetahuan yang ada kaitan dengan ini, misalkan ada ilmu kedokteran, ya. Selain ini ada ilmu matematika, ada ilmu politik, ada sejarah, terus ada fisika, ya, dan lain-lain, ya. Selain ilmu pengetahuan, di sini teknologi. Teknologi contohnya apa? Yaitu berkaitan dengan bangunan. Nah, kita bisa lihat bangunan yang diwariskan oleh orang Yunani pada dunia, contohnya bangunan beton, bangunan dengan menggunakan pilar atau tiang yang tinggi dan besar, ya. Nah, itu. Jadi ada gaya-gaya Yunani. Nah, itu. Jadi ketika muncul Yunani, akhirnya kehidupan manusia, ilmu pengetahuan itu menjadi sebuah rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di sini yang ditanyakan kaitan dengan demokrasi, ya kita harus mencari yang ada kaitan dengan demokrasinya yang mana, yaitu jawabannya yang C, ya. Oke, ini untuk nomor 7. Nah, sampai nomor 7 ada yang mau ditanyakan enggak, Maitri? Belum, Ibu. Oke, Ibu hapus ya. Ya,
kita lanjutkan nomor 8. Dilihat dari sisa peninggalan di bawah ini, ada beberapa ciri dari kehidupan bangsa Indonesia pada zaman sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, kecuali. Nah, jadi sebelum munculnya pengaruh Hindu dan Buddha, bangsa Indonesia sudah memiliki pemikiran asli kita atau yang kita sebut sekarang dengan istilah kearifan lokal, ya, kearifan lokal atau yang dikenal juga dengan istilah lokal genius, ya, kearifan lokal atau lokal genius, yaitu kemampuan asli yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Nah, apa saja kemampuan asli kita? Yang mana kira-kira? Yang pertama, memiliki tingkat kehidupan yang tinggi. Ini betul ya. Bisa kita lihat bangsa Indonesia sudah memiliki teknologi dalam misalkan pembuatan kapal ya. Selain ini kita juga sudah memiliki teknologi untuk mengolah logam ya. Oke, luar biasa. Terus masyarakat teratur dalam kelompok suku, iya, karena di kita belum ada kerajaan pada waktu itu. Munculnya kerajaan di Indonesia itu pengaruh dari India. Berikutnya mengenal teknik perundagian, bukan perundangan ya, perundagian. Perundagian itu teknik mengolah logam, seperti mengecor perunggu dan memahat betul. Bahkan dalam teknik mengolah logam, kita mengenal 2 teknik. Yang pertama dengan cetak rangkap atau yang disebut bivalve, dan yang kedua cetak lilin atau yang dikenal dengan ejir perdu. Ya, jadi sudah punya kita ya. Terus belum mengenal membaca menulis sehingga tidak meninggalkan berita tertulis. Ini bukan meningkatkan, tapi meninggalkan. Ini juga betul ya. Kita belum ada tradisi menulis. Nah, menulis ini merupakan pengaruh dari India, ya, pengaruh India. Bisa kita lihat pengaruh India pada tulis huruf yang digunakan rakyat Indonesia pada awal mengenal tulisan, yaitu huruf Pallawa. Dan bahasa yang kita gunakan pada tradisi menulis yaitu bahasa Sanskerta. Nah, huruf Pallawa, bahasa Sanskerta. Nah, ini pengaruh dari India bagian selatan ya. Oke, berarti yang mana kecualinya? Kecuali yang E, merupakan masyarakat agraris. Agrarisnya betul ya, religiusnya ini yang salah ya, religiusnya yang salah karena di kita belum dikenal agama. Nah, masyarakat kita baru mengenal kepercayaan. Kepercayaannya berupa apa? Ada mengenal roh, menyembah roh nenek moyang, disebut animisme. Mempercayai benda-benda yang punya kekuatan luar biasa yang disebut
dinamisme. Ya, dinamisme. Percaya terhadap kekuatan benda. Dan yang terakhir, percaya pada kekuatan binatang yang disebut totemisme. Nah, ini jadi nomor 8 kecuali E. Karena kita kehidupan masyarakatnya agraris tapi bukan religius, ya. Agama, nah akibat pengaruh luar. Kalau Hindu Buddha, pengaruh India, Islam, pengaruh dari Arab, Katolik, pengaruh Portugis, Protestan, pengaruh dari Belanda. Oke, lanjut. Nomor 9. Apa jawabannya? Aktivitas perdagangan antara India dan Cina membawa pengaruh bagi bangsa Indonesia. Misalnya apa? Pengaruh dari munculnya aktivitas India dan Cina. Apa kira-kira? Yang D ya, Bu. Yang D. D, iya. Ya, yang D. Berkembang baca tulis dalam masyarakat Indonesia. Betul. Jadi pengaruh dari munculnya perdagangan India dan Cina, pengaruhnya, nah ini ya, pengaruh bagi Indonesia, yaitu terjalin hubungan dengan India, ya. Jadi munculnya hubungan India dengan Indonesia tidak terlepas dari munculnya jalur perdagangan India dan Cina yang melalui laut, ya. Nah, dengan munculnya hubungan dengan India ini ada beberapa pengaruh bagi Indonesia, ya. Pengaruh bagi Indonesia. Apa sih pengaruh bagi Indonesia? Yang pertama, kita akhiri zaman praaksara. Maka akhirnya di Indonesia dikenal adanya tulisan, yaitu huruf Pallawa. Dan ada bahasa, yaitu bahasa Sanskerta. Ya. Oke, selain ini apalagi? Yaitu pengaruhnya muncul agama Hindu dan agama Buddha. Selain ini apalagi? Yaitu munculnya sistem monarki. Dulu sebelum ada pengaruh India, di kita yang muncul adalah sistem kesukuan. Tapi dengan adanya pengaruh India, kita mengenal monarki atau kerajaan sehingga muncullah yang namanya sistem dinasti, ya. Selain ini dikenal adanya seni bangun dari India. Contohnya apa? Yaitu candi. Gimanapun kita harus mengakui di kita sekarang muncul candi akibat pengaruh dari India, ya. Oke, selain candi dikenal adanya seni sastra, ya. Kita mengenal epos misalkan Mahabharata, Ramayana, ya. Nah, itu nanti berkembang di kita, ya. Nah, ini pengaruh India di kita. Kenapa pengaruh India bisa masuk ke Indonesia? Kita menerima. Nah, alasannya karena ada dasar budaya yang sama, ya, dasar budayanya sama, sehingga nggak susah bagi kita
untuk melakukan hubungan. Oke, jadi dari A sampai E betul pengaruhnya yaitu yang D. Lanjut nomor 10. Tokoh PKI yang menyebarkan adanya dokumen Gilchrist. Pernah dengar nggak, Maitri? Apa dokumen Gilchrist? Dokumen Gilchrist ini adalah sebuah dokumen. Dokumen itu tulisan yang dibuat oleh Gilchrist. Ya, siapa Gilchrist? Nah, Gilchrist ini Menteri Luar Negeri dari Inggris, ya, di mana dalam dokumen Gilchrist yang dibuat oleh Menlu Inggris ini ada tulisan yang mengatakan bahwa tentara lokal berarti tentara Indonesia adalah sahabat saya. Nah, inilah yang diasumsikan oleh PKI, ya. Tulisan tentara Indonesia adalah sahabat saya, diasumsikan nih oleh tokoh PKI bahwa yang disebut tentara Indonesia adalah sahabat saya, maka dia adalah kelompok. Itulah yang disebut dengan Dewan Jenderal, ya. Nah, jadi tentara yang dimaksud di sini adalah para angkatan darat, tentara angkatan darat. Sekelompok orang di situ ditafsirkan oleh PKI, ya, dan inilah yang disebut dengan Dewan Jenderal. Akhirnya dia melaporkan ke Soekarno bahwa di tubuh Angkatan Darat ada sebuah kelompok yang dinamakan Dewan Jenderal, dan dialah yang akan melakukan upaya kudeta atau perebutan kekuasaan kepada Soekarno. Nah, dari munculnya pengaduan tokoh PKI ini mengakibatkan hubungan Soekarno dengan Angkatan Darat itu memburuk. Tokoh PKI siapa yang menghembuskan isu tentang adanya hal demikian? Yaitu pimpinan PKI itu sendiri, yaitu Dipa Nusantara Aidit atau yang kita kenal dengan DN Aidit. Ya, jadi dia yang melaporkan dan itu yang memperburuk hubungan antara Angkatan Darat dengan Soekarno. Ya. Oke, lanjut nomor 11. Oke, sebentar ya. Oke, ini mana? Oke, coba nomor 11. Apa kira-kira jawabannya? Halo, Charlie, masih mendengarkan, Charlie? Charlie. Maitri, halo, masih mendengarkan? Masih, Ibu. Oke, yuk nomor 11 apa jawabannya? Yang E ya, Bu. Coba, sidang umum keempat MPRS tahun 66. Dikatakan tonggak konstitusional Orde Baru. Ini dianggap tonggak konstitusional itu tonggak yang melahirkan hukum dasar bagi Orde Baru. Yang mana? Kalau tanda dimulainya Orde Baru. Nah, Orba dimulai tandanya apa? Super Semar. Apa Super Semar? Surat perintah 11 Maret ya, tahun 1966. Nah, kalau sidang umum keempat ya yang dilakukan tahun 66, nah ini menandai apa? Nah, dianggap sebagai tonggak konstitusional karena menghasilkan 24 ketetapan MPRS. Inilah yang disebut dengan TAP MPRS ya. TAP MPRS dijadikan sebagai haluan atau pegangan oleh Soeharto sebagai pemimpin atas nama Super Semar. Nah, 24 ketetapan MPRS diantaranya
ada pembubaran PKI yaitu TAP MPR nomor 25 ya. Terus ada pengembalian hubungan luar negeri kita yang dulu condong ke blok timur menjadi bebas aktif ya. Terus selain itu pembentukan lembaga-lembaga negara ya. Nah, itulah awal mula Soeharto memimpin dengan berpedoman pada TAP MPRS ini. Oke, jadi nomor 11 itu jawabannya yang A ya, bukan yang E. Karena kalau yang E tanda memulai orde baru dimulai bukan dengan munculnya sidang umum MPRS ini, tapi ditandai dengan munculnya Supersemar atau surat perintah 11 Maret. Oke, lanjut nomor 12. Yuk, apa ini Maitri? Persaingan politik dan ideologi dua negara adik kuasa, Soviet dan Amerika menimbulkan apa ini? Yo, Soviet dengan komunis, Amerika dengan liberal. Nah, ini kemarin muncul ya di UTBK. Oke, ini menimbulkan apa? Yaitu yang B, perang dingin yang mencemaskan dunia. Jadi sejatinya apa perang dingin? Perang dingin sejatinya adalah perang ideologi antara Soviet dengan komunisnya dan Amerika dengan liberalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nomor 12. Kalau yang A itu gimana, Bu? Terbentuknya dua blok dunia. Oke. Nah, dari munculnya perang dingin, nah ini perang yang terjadi antara komunis ya di bawah pimpinan Soviet, terus liberal di bawah pimpinan Amerika, mengakibatkan dua kekuatan bersaing untuk mencari ya sekutu sebanyak-banyaknya. Itulah yang mengakibatkan Soviet berhasil mempengaruhi Eropa Timur dan Amerika mempengaruhi Eropa Barat. Nah, kelompok yang mendukung Soviet karena ke arah timur ini disebut dengan blok timur. Dan yang mendukung Amerika, Eropa arah barat disebut dengan blok barat. Nah, kenapa kita tidak menjawab yang A? Karena terbentuknya dua blok di dunia itu dampak perang dingin. Ngerti nggak? Iya, Ibu. Oke, jadi persaingan politik dan ideologi mengakibatkan apa? Munculnya perang dingin, ya. Dari perang dingin inilah melahirkan terbentuknya dua blok dunia. Gitu. Jadi memang kalau kita melihat kayaknya A dan B benar ya. Betul nggak Maitri? Jangan-jangan malah kita mikir yang A gitu ya. Betul nggak? Iya, Ibu. Ya, jadi kita melihat gitu ya. Nah, ini nanti ini kaitan dengan C, Maitri. Dari perang dingin menimbulkan dua blok dunia, mengakibatkan negara-negara berkembang nggak mau kan memihak mereka, terutama yang punya bebas aktif politik luar negerinya. Akibatnya apa? Mereka membentuk kelompok sendiri. Itulah yang disebut dengan gerakan non-blok. Ya. Jadi BAC itu berhubungan ya, ABC itu ada kaitan. Dimulai kalau disusun di sini berarti B ini ke satu, A ini kedua, lalu melahirkan yang C ketiga. Gitu ya. Oke. Ya. Lanjut 13 pernyataan pertama benar salah. Udah mau habis ya waktunya ya. ASEAN muncul sebagai kekuatan baru, merupakan manifestasi dari pencegahan terhadap komunis. Betul salah?
ASEAN untuk mencegah komunis? Bukan ya. ASEAN itu untuk apa? ASEAN ini merupakan sebuah kerjasama. Nah, awalnya itu sosial, ekonomi, dan budaya untuk meningkatkan kehidupan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi bukan sebagai upaya untuk mencegah kekuatan komunis. Nah, kalau untuk mencegah kekuatan komunis di Asia Tenggara ini namanya SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, ya. SEATO didirikan Amerika di Asia Tenggara terkalahkan oleh kekuatan komunis di Asia Tenggara. Enggak, ini juga salah. SEATO itu tidak kalah, ya. Tetapi SEATO bubar. Nah, salah satu anggota SEATO itu ada Filipina dan Thailand. Mereka bubar bukan karena kalah. Thailand dan Filipina tidak lagi menjadi anggota SEATO karena mereka bergabung ke ASEAN. Ya, mereka sepakat untuk mendukung ASEAN. Jadi nomor 13 jawabannya. Oke, 14 pernyataan pertama benar salah? Salah satu sarana. Benar, Ibu. Iya, ini betul ya. Apakah hanya perdagangan? Nomor 14. Bukan, Ibu. Ya, selain perdagangan ini lewat perkawinan. Selain perkawinan lewat apa? Lewat budaya ya. Oke, pernyataan kedua benar salah? Salah. Salah, karena ada kata selalu. Karena nggak hanya perdagangan, jadi C. Oke, 15. Pernyataan pertama, benar salah? Semenjak perkembangan kekuasaan Islam di Nusantara, huruf Arab Melayu mendominasi huruf Palawa. Betul ya? Huruf Arab menggantikan huruf Palawa. Sebab kepercayaan masyarakat di Nusantara sejak saat itu secara cepat berubah memeluk ajaran Islam. Betul, cuma nggak ada hubungan ya. Oke, ini B. Oke, terakhir nomor 16. Nomor 16 apa jawabannya? Pernyataan pertama benar salah? Buku Pararaton maupun Negara Kertagama merupakan sumber sejarah Singosari dan Majapahit. Ini betul. Ya, jadi baik Pararaton dan Negara Kertagama, Pararaton yang anonim itu tidak diketahui penulisnya sampai detik ini, dan Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, isinya ya membahas mengenai Singosari dan Majapahit ya. Sebab kedua buku tersebut bersifat puja sastra yang memuja keberhasilan Ken Arok sebagai pendiri Singosari dan cikal bakal kerajaan Majapahit. Benar salah? Apakah kedua buku? Bukan. Jadi ini hanya Pararaton. Ya, Pararaton. Sedangkan Negara Kertagama. Negara Kertagama. Nah, isinya apa? Yang pertama membahas kebesaran Raja Majapahit siapa? Hayam Wuruk ya. Terus yang kedua menjelaskan perjalanan dari Raja Hayam Wuruk. Nah, di situ dijelaskan Raja Hayam Wuruk melakukan perjalanan dari pusat Majapahit sampai ke arah timur Jawa Timur, yaitu ke arah Blambangan, kerajaan kecil yang susah ditaklukkan yang ada di Banyuwangi. Dari Blambangan dia ke arah selatan menuju Malang. Dari situ Hayam Wuruk mengunjungi Singasari, di mana dikatakan Singasari merupakan leluhur dari pendiri
Kerajaan Majapahit. Nah, jadi pernyataan kedua salahnya pada kedua buku. Karena yang Puja Sastra memuja Ken Arok itu adalah Pararaton ya. Kalau negara Kertagama memang ada juga kaitan Singosari tapi bukan pemujaan terhadap Ken Arok. Jadi pernyataan kedua salah, jawabannya D. Nah, oke, sampai sini Maitri. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak, Ibu. Oke, alhamdulillah. Moga-moga 1,5 jam ya kita ketemu ini mengingatkan kembali apa yang dulu kamu pelajari. Tentunya ini masih banyak ya yang belum kita bahas, tapi moga-moga kamu ingat lagi ya, dibaca-baca lagi ya materi-materi mulai dari pengantar sejarah, praaksara, sampai dunia kontemporer. Karena untuk SIMAK UI materinya nggak jauh dari UTBK ya. Alhamdulillah kamu UTBK berhasil, udah punya pegangan. Moga-moga UI yang kamu impikan ya itu bisa kamu dapatkan ya, Maitri ya. Oke, selamat Ibu. Sangat senang sekali dengarnya ya. Oke, mohon maaf kalau pertemuan ini ada kekurangannya. Ibu akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Ibu. Sama-sama. Ibu izin live ya.